warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 6 Geografi yang akan memaparkan materi yang menyangkut tentang mata pelajaran geografi, yaitu bagian seisme. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang pengertian seisme, dampak, penyebab, serta bagian-bagian seisme itu sendiri. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk mengawali doa pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya kita semua dapat berdiri sehat di acara presentasi pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Linda selaku guru geografi. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sebagai moderator Berliana Fadla Fitri, absen 6. Saya Nashwa Aufa Rahman, absen 25 sebagai pemateri. Saya Kinanti Katia Utami, absen 18 sebagai pemateri. Saya Indira Apriliani, absen 17 sebagai pemateri. Saya Siti Salma Arifah, absen 38 sebagai pemateri. Saya Deska Muhammad Zaban, absen 8 sebagai pemateri. Saya Peneja Asadel Ramadan, absen 43 sebagai pemateri. Nah, jadi selamat menyaksikan. Pengertian seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Penyebab seisme biasanya terjadi di penggerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Getaran ini terjadi dikarenakan energi yang secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan gelombang seismi atau seisme. Seperti yang dikatakan, penyebab seisme terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Hal ini bisa terjadi karena adanya tenaga yang berasal dari bumi, yaitu disebut dengan tenaga geologi. Secara umum, tenaga geologi terbagi menjadi dua macam, yaitu ada tenaga endogen dan tenaga oksogen. Gempa bumi dibagi menjadi 3 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi runtuhan atau fault earthquake, yaitu gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan-runtuhan batuan-batuan raksasa dan di sisi gunung ataupun gua-gua besar. Radius getarannya ini tidak terlalu besar atau tidak terasa. Yang kedua, ada gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake, yaitu gempa bumi yang terjadi karena ada akibat proses gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini terjadi mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa bumi vulkanik ini lebih besar dibandingkan getaran gempa bumi runtuhan. Nah, getaran ini juga mencakup wilayah yang lebih luas. Yang ketiga, ada gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake, yaitu gempa bumi yang terjadi karena ada proses tektonik, yaitu berupa pergeseran lempeng batuan tua yang terjadi di lokasi. Nah, getaran ini itu sangat besar dan mencakup wilayah yang sangat luas. Nah, berdasarkan bentuk episentrumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gempa linear. Gempa linear adalah gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Nah, gempa tektonik merupakan gempa linear. Yang kedua ada gempa sentral. Gempa sentral adalah gempa yang episentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral merupakan sebuah titik letusan. Nah, bagian-bagian dari seisme ada berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Hiposentrum itu sendiri merupakan titik pusat yang berada di bawah permukaan bumi. Ada 3 berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Yang pertama adalah gempa dangkal yang memiliki kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada gempa menengah yang memiliki kedalaman hiposentrumnya 100 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir ada gempa dalam yang memiliki kedalaman hiposentrumnya 300 km sampai dengan 700 km di bawah permukaan bumi. Saat ini tercatat kedalaman hiposentrum yang paling dalam yaitu 700 km di bawah. Nah, jadi gempa pun ada juga
berdasarkan jarak episentrumnya. Nah, jarak ini ada 3, yakni ada gempa setempat, gempa jauh, dan juga gempa yang sangat jauh sekali. Nah, kalau untuk gempa setempat ini berjarak kurang dari 10.000 km. Untuk gempa yang jauh ini berjarak 10.000 km. Dan untuk gempa yang sangat jauh sekali tentunya ini lebih dari 10.000 km. Nah, selanjutnya gempa pun ada yang berdasarkan letak pusatnya. Ada 2, yakni ada gempa laut dan juga gempa darat. Kalau untuk gempa laut, gempa ini bisa terjadi karena episentrumnya terletak pada dasar laut atau bisa dikatakan juga episentrumnya terletak di permukaan laut. Nah, gempa ini bisa terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan yang dirambatkan di permukaan bumi pada dasar laut. Nah, untuk gempa daratan juga ini sebaliknya, gempa yang terjadi jika episentrumnya terletak di. Nah, untuk dampak seisme bagi kehidupan ada 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif, seisme bisa menjadi bahan ajar ataupun penelitian bagi ilmuwan. Dengan adanya fenomena ini, ilmuwan bisa membuat teknologi yang tepat. Lalu untuk dampak negatifnya ada 4, yakni terjadinya gempa bumi, yang kedua adanya korban jiwa, yang ketiganya adanya kerugian terhadap materi seperti rumah ataupun harta benda, dan yang terakhir tanah menjadi rusak akibat guncangan gempa bumi. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu seisme merupakan hasil dari tenaga endogen yang berada di permukaan bumi yang menyebabkan perubahan pada lapisan bumi. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai bagian seisme, pengertian, dampak, hingga penyebab. Dan bagian-bagian seisme yang dibagi berdasarkan beberapa kategori. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan gimana pengertian, dampak, penyebab, hingga bagian-bagian seisme itu sendiri. Nah, semoga ilmu yang telah kami paparkan kepada kalian semua bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Bu Linda selaku guru geografi dan teman-teman semua kelas 10-6 khususnya yang sudah menyimak video ini hingga akhir. See you guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.